Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiffany Gita Cesaria, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan, dosen program studi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebuah kesempatan dan kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Video ini akan menampilkan refleksi pembelajaran yang saya lakukan secara terintegrasi dengan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah keperawatan medikal bedah merupakan mata kuliah keunggulan saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib klinik keperawatan dengan kode mata kuliah WAT.5.28.24 yang memiliki bobot 3 SKS teori dan ditempuh oleh mahasiswa keperawatan pada semester 3. Mata kuliah ini juga menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program pemerintah dalam penanggulangan penyakit, baik itu penyakit tropis, HIV/AIDS, dan juga penyakit endemik. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun yang bersifat kronis, meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis sistem. Di antaranya adalah gangguan kebutuhan oksigenasi, gangguan kebutuhan cairan, gangguan kebutuhan nutrisi, gangguan kebutuhan aktivitas dan istirahat, gangguan kebutuhan eliminasi, dan juga gangguan kebutuhan istirahat dan tidur. Gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan rasa aman, serta konsep keperawatan perioperatif dan menggunakan metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah kuliah, tutorial, smart group discussion, problem-based learning, penugasan, dan juga project. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Berikut adalah CPMK dan juga CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Selain itu, mata kuliah ini juga memiliki dua unsur penilaian. Yang pertama yaitu adalah penilaian berupa penilaian sumatif dan juga formatif, dan juga menggunakan referensi, tetapi dengan salah satu referensi utama berupa buku ajar keperawatan medikal bedah yang berjudul Buku Ajar Reminder Sistem Diabetes Mellitus, di mana saya adalah salah satu tim penyusunnya, dan tentunya diintegrasikan dengan hasil penelitian saya, sehingga materi yang disampaikan juga relevan. Penilaian yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif yang terdiri dari kuis sebesar 10%, tugas sebesar 30%, dan juga sikap 10%, serta penilaian sumatif berupa UTS sebesar 25% dan juga UAS sebesar 25%. Dengan adanya pembelajaran ini diharapkan dapat adaptif di era digital dengan mengintegrasikan tatap muka, penugasan terstruktur, serta penugasan mandiri dengan menggunakan aplikasi siap Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya semangatnya ya. Meskipun siang-siang, tapi karena udah makan semua kan? Oke, alhamdulillah. Ya, oke, hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh si Pen di hari sebelumnya ya, bahwa Ibu akan menyampaikan terkait mata kuliah apa? KMB. Nah, ya, dari mata kuliah KMB dengan materinya yaitu adalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem. Oke, sebelum kita mulai materinya, ya, Ibu minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Mulai perkuliahan, alangkah baiknya membaca doa. Sesi doa dimulai. Sesi doa dicukupkan. Oke, berdoa sudah ya. Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu mau buka dulu di Siak ya. Silahkan untuk kalian bisa mengakses untuk presensinya sebentar.
Nih ya, silahkan di-scan dulu untuk presensinya. Oke, karena sudah untuk yang gisiat, jangan lupa Ibu ingatkan juga untuk mengisi yang ada di jurnal ya, yang ada di jurnal kelas, nanti ada tanda tangan kalian dan juga di bawah ada tanda tangan yang dosen yang masuk hari ini. Ya, untuk sipen jangan lupa nanti untuk mengingatkan. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah asuhan keperawatan pada gangguan sistem indera. Nah, Ibu pengen tanya nih ke kalian, kalau bicara tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem indera, apa aja sih masalahnya biasanya yang kalian ketahui? Apa? Katarak, terus miopi, terus apalagi? Glaukoma, apalagi? Retinoblastoma, ada lagi? Konjungtivitis. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa memang asuhan keperawatan yang sering akan kita temukan nanti ya, apabila kalian ada di klinik ataupun nanti kalian belajar teori. Nah, semester ini kan kalian akan masuk ke rumah sakit. Nah, berarti nanti kalian akan temui itu kasus-kasus gangguan sistem indera yang paling sering ditemui. Ya, ada katarak, ada strabismus, ada glaukoma, ya yang sering sekali. Nah, apalagi kasusnya itu diperberat dengan apa? Kalau pada katarak itu adalah ditambah dengan adanya usia. Ya, usia, terus faktor misalkan merokok, terus pasien mengalami diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Ya, atau dari masalah-masalah yang tadi, ada lagi yang menemukan ada nih gangguan pada mata, tapi apa ya itu tuh masuknya di mana ya Bu? Ada yang mau sharing misalkan dari teman kalian, saudara kalian, ya? Ada? Saya mau tanya, Bu. Oh ya, boleh. Saya mau tanya, Bu. Ada teman saya itu suka ngeluh, matanya itu merah, terus cepat panas saat kelamaan menatap layar itu, apakah termasuk gangguan sistem indera, Ibu? Nah, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Dias ya. Jadi tadi Dias menyampaikan bahwa ada temannya atau saudaranya Dias? Temannya Dias ya yang mengeluhkan matanya itu sering panas, terus berair, tampak kemerahan ya apabila terlalu lama atau terlalu sering menatap gawai atau gadget. Nah, apakah itu termasuk pada gangguan sistem indera? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena apa kita akan bahas hari ini, yaitu terkait apa? Astenopia. Nah, astenopia. Jadi kan seperti yang sudah kalian lihat di gambar ini adalah di sini ada paparan gadget atau apa ini? HP ya, dan di sini ada gambar mata. Ya, itu adalah salah satu gangguan sistem indera yang sekarang ini memang menjadi keluhan juga di kalangan generasi muda. Ya. Kenapa ini kok bisa terjadi ya? Nah, jadi kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pengertian dari astenopia. Ya, jadi yang dimaksud dengan astenopia adalah adanya kondisi ketegangan pada mata atau eye strain ya yang terjadi akibat otot siliaris di dalam mata ini dipaksa bekerja keras secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk melihat ini tadi, memfokuskan ya entah itu scroll, entah itu membaca, ya. Dan harus digarisbawahi, yaitu adalah apa? Objeknya ini adalah jarak dekat, seperti layar gadget. Ya, kalau yang kalian tahu, apa sih perisai keamanan yang bisa diletakkan di gadget itu supaya menghindari astenopia ini? Pernah nggak lihat di bagian pengaturan itu ada apa di HP itu? Nah, ada mode baca, terus ada filter cahaya biru, ya, terus ada juga mode tidur, ya. Pernah ada yang coba? Nah, itu nanti akan membuat tampilan yang berbeda di layar. Ada yang sukanya terang atau ada yang sukanya membacanya itu dalam mode gelap. Mode gelap, ya. Atau ada juga yang mengalami keluhan yang sama karena terlalu sering menatap layar tadi, ada? Ada. Nah, itu tadi ya. Jadi memang merupakan
ini penyakitnya itu bukan permanen, tapi apa? Sindrom kelelahan mekanis ya, karena terlalu sering tadi menatap gadget akibat paparan mediasi cahaya dan juga kontraksi ototnya ini, akomodasi matanya dalam durasi yang panjang. Ya, jadi otot siliaris itu yang ada di sini ya. Nah, ini ya ada di atas dan juga ada di bawah. Oke. Nah, apalagi selain gejala-gejala sudah disebutkan oleh temannya Dias tadi, di sini ada juga gejala ini, sakit kepala sampai pusing. Ya, jadi ternyata membaca HP itu tidak hanya ketika kita dalam berkendara aja bisa mengakibatkan pusing, tapi ternyata pada saat kita membaca atau menggunakan gadget terlalu lama itu juga akan mengakibatkan apa? Pusing. Ini berapa nilainya? 74,2% ya dari hasil penelitian. Terus selanjutnya adalah apa keluhan di area mata yang paling banyak, yaitu adalah yang dikeluhkan 71% responden itu mengatakan apa matanya lelah. Nah, kalau mata lelah tuh gimana sih ciri-cirinya? Sayu, ngantuk. Nah, apalagi? Mata kering. Kalau mata kering gimana? Meskipun sudah berkedip ya, tapi rasanya masih tetap kering ya, pengen dikucek-kucek, gatal ya, dan juga apa? Penglihatan kurang. Selain itu di leher juga mengeluhkan apa? Nyeri leher. Ada yang sering nyeri leher? Nah, karena apa? Kalian diem aja natap gadget kayak gini, diem aja berjam-jam ya. Nah, itu makanya kalian nyeri leher. Terus bahu dan punggung, nyeri bahu dan juga nyeri punggung. Nah, ini biasanya karena kalian juga tidak berpindah, diam aja di posisi yang lama tanpa bergerak sehingga nanti akan mengakibatkan nyeri pada area mata, leher, bahu dan juga punggung. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi ada istilahnya adalah triad risiko digital. Kalau triad berarti ada berapa? Tiga. Yang pertama yaitu ada aman. Amannya adalah waktu penggunaan atau intensitas penggunaan. Amannya itu berapa? Kurang dari 2 jam. Kalau misalkan lebih dari 4-6 jam tanpa henti. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Terus kalau misalkan yang kedua adalah terkait jarak pandang. Nah, misalkan ini ibu punya HP nih, ya. Kalau ibu segini, jaraknya cuman segini. Nah, apa yang terjadi kalau terlalu dekat ketika melihat HP? Pusing, ya. Yang paling sebelum mata panas, sebelum leher kaku adalah pusing. Ya, apalagi kalau kalian yang pakai kacamata. Ya, kalau udah pakai kacamata itu kan kalian membantu untuk yang jarak jauh semakin dekat. Ya, membantu supaya lebih jelas. Kalau kalian terlalu dekat juga akan membuat pusing. Ya, itu ya. Jadi jarak idealnya adalah 30 sampai 100. Nah, 100 cm loh ya. Jangan 100 meter. Ya, itu kalau 100 meter kira-kira scrollnya gimana? Ya, bisa apa enggak? Enggak bisa ya, terlalu jauh ya. Nah, itu ya. Kalau ini ya, yang terlalu dekat tadi ya 20 cm. Nah, yang ketiga adalah posisi atau postur. Ya, kalau misalkan di kampus ya menggunakan ruangan CBT, ada yang belum pernah masuk ke ruangan CBT? Sudah. Nah, kalau menurut kalian udah pas belum itu layarnya? Sudah pas ya, nggak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Ya, jadi sudah sesuai, yaitu tidak ini tadi 30 sampai 100 cm. Ya, ada nggak yang pas duduk di ruangan CBT depan wajahnya langsung layar? Nggak ada kan ya? Nggak ada, pas kayak gitu ya. Nah, yang paling beresiko adalah ketika kita menggunakan gadget dalam posisi apa ini? Berbaring. Karena apa? Kok berbaring nih berbahaya? Ya, tadi bahaya jatuh HP-nya ya. Kena dahi, kena pipi, kena gusi, kena hidung, bisa jadi nanti berdarah. Ya. Nah, karena kan kalian mungkin ngantuk atau tangannya tiba-tiba lemes dan lain sebagainya. Ya, dan jarak pandangnya juga otomatis kalau seperti ini apa? Semakin dekat seperti itu, ya. Nah, sehingga bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah modifikasi lingkungan pencahayaan.
pastikan kalau main HP itu dalam kondisi apa? Lampu nyala atau lampu mati? Lampu menyala. Ya, jadi penerangan ruangan cukup ya, tidak lebih gelap daripada layar. Ya, terus yang kedua adalah kontras. Turunkan tingkat kecerahan ya layar gadget agar tidak menyilaukan. Ada yang nggak tahu cara menurunkan kontras HP? Tahu lah ya, masa nggak tahu ya, tinggal digeser ya. Tinggal digeser kalau udah mulai malam, kecuali apa? Kalau kita mau menaikkan kontras, kalau apa? Di luar ruangan atau outdoor ya, kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah ergonomi ya. Terus yang selanjutnya adalah sering-sering apa? Berkedip. Nah, ternyata itu hal sederhana tapi ternyata membantu dalam apa? Menghasilkan cairan aqueous humor dan vitreous humor sehingga apa? Bisa untuk memberikan pelumas di area mata. Ya, terus bernafas, atur nafas untuk merelaksasi ketegangan otot leher dan juga bahu serta break atau istirahat. Kalau kalian duduk yang posisi istirahat itu yang seperti apa? Gimana? Huh? Kalau pas PKKMB dulu kalian pada saat duduk yang tegak seperti apa? Nah, gitu ya. Duduk di tempat. Nah, duduk siap gerak gitu kan ya. Nah, tapi kalau di kelas kan kalian bisa apa? Memberikan sandaran di area bahu. Ya, kakinya santai. Nah, lama-lama apa yang dirasakan? Nyaman. Terus kan? Tuh, ya. Oke. Itu ya. Nah, ini yang bisa kalian lakukan, ada yang namanya teknik 20-20-20. Dibaginya apa, Bu? 20 menit ini untuk menatap gadget. Kalau udah 20 menit, nah udah letakkan HP-nya. Ya, setelah itu 20 detik diistirahatkan, boleh dengan menutup mata, boleh dengan melihat tanaman-tanaman yang hijau, ataupun ini dengan melihat objek jauh pada jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga sesuai juga nih. Kebetulan Ibu juga meneliti ini dengan Pak Komar. Nah, coba kita lihat ya. Nanti kalau kalian mau akses jurnalnya, bisa nanti Ibu kasih ya. Untuk jurnalnya ini, nah ini sudah diterbitkan juga ya di Sinta 4 untuk jurnal keperawatan terpadu. Nah, jadi di sini ada Ibu judulnya itu tentang ini ya, hubungan. Nah, the correlation between intensity and body posture in gadget use and eye strain atau asthenopia on medical record student at Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini juga membuktikan bahwa memang seberapa sering sih dia itu menggunakan gadget, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana intensitasnya, ya. Jadi di sini ya. Nah, ini Ibu menggunakan 57 orang nih. Hampir sekelas kayak gini ya, lebih untuk melihat ini bagaimana mereka menjaga postur dan juga intensitasnya dalam menggunakan gadget. Nah, ini juga kalian bisa lihat nih, ada hasil penelitiannya juga. Jadi apa itu asthenopia, ya, bagaimana cara menanggulanginya dan bagaimana hasilnya itu sudah ada hasil penelitiannya. Jadi bahwa memang memperbaiki postur, menjaga intensitas waktu dalam penggunaan gadget itu penting dalam menjaga kesehatan dari mata. Oke, itu ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Ibu buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi. Saya mau bertanya, Bu. Tadi kan dijelasin, tadi waktu penjelasan materi, asthenopia itu selalu dikaitin sama berhadapan langsung dengan objek dekatnya itu seperti gawai, laptop, objek-objek dekat yang mengeluarkan cahaya biru. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya objek dekat yang mengeluarkan cahaya biru saja yang dapat menyebabkan asthenopia ini, atau ada objek lain? Atau syaratnya hanya objek dekat dan fokus terlalu lama? Itu saja, Bu, pertanyaannya. Oke, bagus. Terima kasih pertanyaannya, Diki ya. Jadi tadi kan nanya, Bu, kalau misalkan si asthenopia itu cuman muncul kalau kita keseringan lihat HP
atau gimana Bu? Yang benda bercahaya, objek dekat atau seperti apa? Misalkan kalau saya nih Bu, baca buku yang ukurannya kecil, setengah dari A5, jadi A5 dibagi 2 lagi, terus tulisannya kecil-kecil lagi, apakah itu juga bisa mengakibatkan astenopia? Ya, jadi kalau kita menyebutnya dia sebagai mata lelah atau adanya tadi ya, sindrom kelelahan mekanis, maka tidak hanya disebabkan oleh karenanya objek yang bercahaya saja. Tapi tadi jarak ya, jarak misalkan kita membaca bukunya tadi terlalu dekat atau terlalu jauh. Ya, ukuran tulisan, jenis tulisan, pencahayaan yang diberikan itu juga akan mempengaruhi munculnya astenopia. Tapi kalau kita melakukan itu secara berlebihan dalam artian ya tadi lebih dari 2 jam misalkan. Nah, ini kan ada nih. Coba Ibu pinjem ya. Nah, ini bukunya segini. Ini bukan buku, yang ini. Nah, ini bukunya segini. Nah, terus tulisannya kecil-kecil nih. Nah, pasti kan membacanya juga memerlukan usaha atau effort ya. Atau kamu membacanya di ruangan yang gelap. Nah, itu juga membutuhkan effort juga. Nah, itu yang membuat mata itu cenderung untuk mengalami yang disebut dengan astenopia atau kelelahan pada mata. Jadi tidak hanya pada komputer, pada penggunaan HP, kan itu hanya apa ya, faktor yang menjadi suatu pencetus ya atau faktor penyebab yang memperparah adanya gejala kelelahan pada mata. Ya, oke. Tadi Ibu sudah memberikan materi, kalian juga sudah Ibu berikan waktu untuk memberikan feedback ya ataupun pertanyaan. Nah, sekarang karena yang sudah dicantumkan di RPS itu hari ini selain ada tatap muka, ada belajar mandiri, kalian juga akan ada penilaian kuis ya. Ibu sudah siapkan kuis di Edlink, Ibu buka sampai pukul 20.00 ya hari ini. Jadi silakan untuk dikerjakan. Nanti nilainya akan Ibu ambil dari hasil akhir dari kuisnya. Ya, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ya. Jadi nanti silakan cek linknya masing-masing, kalian kerjakan kuisnya. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan mata ya dengan cara tadi memperbaiki postur ya. Terus apa lagi? Memberikan jarak dan juga mengistirahatkan mata atau mengatur waktu penggunaan dari gadget. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kelas 2B atas perhatiannya dan antusiasnya. Ibu akhiri untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Demikian cuplikan video pengajaran pada pertemuan ke-6 mata kuliah keperawatan medikal bedah. Semoga dapat memberikan gambaran dalam pemberian asuhan keperawatan pada gangguan sistem indera, khususnya pada kasus astenopia. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Serdos Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Dikti, pimpinan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kolega dosen, serta mahasiswa atas dukungan dalam kegiatan ini. Melalui sebuah pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan juga berpusat pada mahasiswa, saya berkomitmen untuk bisa mencetak sebuah generasi lulusan yang berkarakter mulia, profesional, dan berdaya saing global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.